Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma. Dalam lafaz lain 'alal bahri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di dalam lafaz lain di atas lautan, menebarkan bala tentaranya dari sana. Tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan. Bodoh itu pintu paling besar, gerbang masuknya iblis. Lihat apa? Bodoh. Lagi bodohnya ngeyel, yang disebut oleh para ulama bodoh kuadrat, jahlun murakkab, nggak ngerti ngeyel, nggak bisa jawab. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Dan bahayanya orang bodoh itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah? Karena nggak tahu itu sunnah. Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Taunya ahli sunnah kan 5. 1 merokok, nah itu ahli sunnah. Makanya tanda-tandanya ahli sunnah: 1 merokok, 2 tidak melarang tradisi selamatan, 3 ziarah wali songo, 4 salawatan, 5 ziarah wali songo. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Ini ajaran aswajah, asli wajangan Jawa. Makanya bodoh ini penyakit yang menjadikan umat para nabi menentang nabi. Lihat umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Cek aja ayat-ayat tentang perlakuan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Dengan demikian iblis masuk ke orang-orang bodoh untuk menyesatkan dengan aman, lancar. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa? Yang paling aku takutkan atas kalian adalah ahli ibadah yang bodoh, alim yang jahat, fajir. Adapun orang yang alim, tidaklah iblis itu bisa masuk kecuali curi-curi kesempatan. Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh, nggak digoda aja udah sesat. Ahli ibadah 1000 itu lebih ringan buat syaitan ketimbang alim 1. Karena itu banyak ahli ibadah yang kena talbis iblis karena lemahnya ilmu, karena sedikitnya ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Talbis iblis pertama kali kepada ahli ibadah, mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah yang sunnah, nafilah. Karena tidaklah ada satu amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya kata para ulama, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan? Orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan? Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan, sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu nggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang
diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang tuh ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpapanku kapan ya, supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak kro wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham, wong nabi gak tahu kok dikatakan. Untuk nabi itu beda, ndak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Coba ini kuotanya banyak yang kosong ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah
pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rahib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada gomamah yang tudilhu, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak entek. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril ya wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diwong awam guys bosen. Tidak seperti itu. Clear nih guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir katanya, kamu harus seneng. Fawawu ala yuzika wawu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Nawfal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Nawfal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa Nabi Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi itu kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua kok ngentekno donyane. Diusir muka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Nawfal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini Nabi, ini ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknanya itu khabar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Nawfal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela.
ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Warokoh tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mereka terus gak sopan. Kadang objektif yo ngawur, mereka terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Warokoh. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah, karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Warokoh. Jangan-jangan Warokoh. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lha umum awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rodok izin jadi wakil itu supaya terhormat, semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Ini umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita ada baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqo huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari Nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi nggak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Ya ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhfas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti. Banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa, gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah, kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali
bahwa sanad-sanad ini terus kita jaga, karena setelah sanad ini terjaga itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil ini kafir jaluk kuburan, itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu, mbok takok isik dia ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan, padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh, karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik.